Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk TV Info. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang konsensus. Karena beberapa hari lagi kita ketahui akan ada barter dan ya mungkin kontroversi ya melalui nilai ataupun harga file ini sangat-sangat luar biasa pada hari ini. Ya, begitulah namanya bisnis yang akan besar. Jadi banyak sekali sesuatu hal yang harus dibahas. Nah, jadi teman-teman ingat, file tidak berharga atau tidak bernilai. Dalam arti pada in-closet mainnet, file tidak bisa dianggarkan dengan uang atau dibarter dengan uang, tetapi dibarter dengan produk dan jasa. Ingat ya, dibarter dengan produk dan jasa. Nah, jadi nilainya adalah sesuai dengan konsensus ataupun keinginan pasar, atau nilainya disamakan dengan harga barang. Baik harga barang itu melalui berapa nilainya, misalnya $100, $1000 ataupun ya $314.000 menurut konsensus yang sedang diperbincangkan. Nah, jadi akhirnya nanti akan ada barang-barang yang nilainya ya itu sama, tetapi dalam bentuk nilai fee-nya dia berbeda. Semakin besar konsensus file tersebut, maka akan semakin kecil ya harga barang itu walaupun harganya sama. Nah, jadi teman-teman, menanggapi salah satu masalah yang paling luar biasa tentunya ya pada Pinerok ini saat ini adalah nilai konsensus. Banyak orang-orang yang bingung tentang nilai apa yang sebenarnya harus diikuti, karena menurut wallpaper ya, wallpaper dalam non-verbatim ya atau non verbatim, orang-orang harus diikuti oleh nilai phi. Nah, jadi nilai-nilai yang ingin diikuti orang keluar ketika datang ke jaringan utama bisa saja mulai dari $1 hingga $10 menjadi seterusnya ya. Kemudian kita lihat di Filipina, pasar dan kelompok pedagang lain sebelumnya telah menyetujui nilainya $100. Setelah hackathon ya, hackathon banyak pasar muncul dan mengikuti nilai-nilai pada harga masing-masing. Nah, ada yang $100, $200 dan ada juga yang paling bagus yaitu $314. Yang pada saat itu adalah resonan dan memiliki nilai tertinggi dan kontroversial ya. Jadi kontroversial itu bisa saja terjadi ya diiringi sejalannya waktu. Nah, tiba-tiba meningkatkan nilai tersebut ya bersama dengan mainnet yang akan datang dan migrasi file ke dompet setiap pioner. Dan sementara itu tiba-tiba berita pecah ya, pecah bahwa nilai konsensus yang harus diikuti adalah $314.159. Nah, saat ini teman-teman sedang dipromosikan oleh beberapa kelompok di Cina dan beberapa di Afrika dan Vietnam. Namun ada kelompok atau individu yang akan menentang karena tidak mungkin dan tidak lazim bahwa harga tersebut adalah harga yang sangat luar biasa atau sangat tinggi. Tetapi banyak yang menyukai nilai ini. Mereka keberatan karena harga ini terlalu tidak realistis dan terlalu tinggi mengingat jumlah orang yang menambang pi hanya 35 juta orang. Nah, ini adalah skenario yang telah mereka lihat jika harganya sebesar tersebut dikejar di mainnet terbuka ya. Kalau misal ada 20 juta orang saja yang KYC dan menyetujui dengan rata-rata 500 pi per orang ya, tiba-tiba kita punya 500 pi per orang. Nah, ini 500 itu bisa dikalikan saja 20 juta orang yang sudah KYC, maka sekitar 10 miliar pi yang dimiliki oleh rakyat. Nah, jadi 10 miliar itu dikalikan dengan angka yang tidak realistis yaitu $314.159. Biaya tersebut bisa sangat luar biasa sekali ya, mungkin ini sangat banyak sekali ya angkanya. Ini mungkin kuartriliun gitulah ya, atau banyak sekali lah angka di belakang. Nah, jadi silahkan saja ya kita berkomentar dengan nilai yang benar, karena ya tidak yakin juga dengan harga yang sangat besar tersebut. Dan skenario terburuk di sini adalah jika itu nilai selanjutnya, apakah semua pioner akan menjual semuanya ya, menjual semuanya nilai dengan nilai yang tinggi. Nah, bisakah core team membayar dan menukar nilai tersebut menjadi fiat? Nah, skenario ini menurut beberapa orang berbicara tentang nilai fee, maka selama mainnet terbuka dan kita tidak bisa menyangkal bahwa kita masih bergantung pada fiat akhir-akhir ini. Nah, jadi orang selalu saja memikirkan bagaimana bisa ditukarkan dengan uang, padahal ketika
dibuatnya firework ini adalah sistemnya barter. Mari kita bicara tentang mainnet tertutup. Misalnya, jika semua orang di dunia ini mengikuti nilai yang sebesar tersebut dalam pertukaran barang dan jasa, ya, kemudian bagaimana penjual produk bisa meningkatkan skala barang-barang pada mereka? Bagaimana mereka bisa mengisi kembali barang-barang mereka, ya, ketika barang-barang mereka habis. Nah, jadi bahwa pada kenyataannya perdagangan fiat masih berjalan. Jadi teman-teman, kita jelas mengetahui bahwa layanan pengiriman tidak masuk hitungan karena masih menggunakan sumber daya berbayar seperti bahan bakar, dan mungkin ya belum ada pompa bahan bakarnya tersebut yang menerima PAI sebagai pembayaran. Jadi bagi pengusaha tidak semudah itu, terlepas dari orang-orang yang ingin mendorong penerimaan PAI sebagai pembayaran. Nah, jadi jelas sekali kita semua menginginkan itu terjadi, tetapi secara realistis pencapaian nilai tersebut adalah satu yang harus bertahap. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui lah ya bahwa angka tersebut bisa saja terjadi tetapi masih bertahap. Nah, jadi hari ini kita benar-benar menginginkan bahwa nilai konsensus itu adalah nilai yang sangat besar. Jadi kita ketahui tindak tanda konsensus nilai tertutup di mainnet terbuka itu bisa saja terjadi. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa kita harus mengakui konsensus yang ada di dunia ya, ataupun beberapa orang. Nah, ini ada saja kontroversi dan ada juga yang senang melihat hal ini. Jadi jelas kita mau pilih yang mana. Nah, kita adalah pilih bagaimana barang yang kita dapatkan sesuai dengan PI yang kita miliki. Nah, jadi itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami lah ya bagaimana caranya kita mengatasi ya atau memaklumi kontroversi dari nilai tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Kita sama-sama belajar dan terus jangan lupa untuk mengklik petir. Terima kasih.